CM Punk akhirnya jadi World Champion yang baru. Jade Cargill dominasi Tiffany Stratton dan jadi WWE Women's Champion. Cody Rhodes curang lawan Drew McIntyre. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Roland Extra, selamat datang di video terbaru. Di video ini kita akan mengulas, mereview acara spesial WWE Saturday Night's Main Event tanggal 2 November 2025. Saturday Night's Main Event hari ini langsung dibuka sama Cody Rhodes yang ngebela gelar Undisputed WWE Championship-nya lawan Drew McIntyre dengan aturan brutal. Kalau Cody kena diskualifikasi atau count out, ia bakal otomatis kehilangan gelar. Dari awal kelihatan banget McIntyre nggak mau ngalahin Cody lewat teknik gulat, tapi mau ngalahin Cody pakai otak. Dia terus-terusan ngelakuin trik buat mancing Cody marah, bahkan sempat make wasit sebagai tameng biar Cody nyerang dan kena DQ. Tapi The American Nightmare tetap tenang, nggak kebawa emosi. Semakin lama, Drew makin kejam. Setiap gerakannya tuh kayak sindiran, setiap jeda tuh kayak main game. Cody mulai bangkit, ngehajar Drew dengan disaster kick dan Cody cutter, tapi Drew masih ngegas. Hajar Cody dengan double A spinebuster, sit out powerbomb, dan claymore kick yang ajaibnya masih bisa di kick out sama Cody. Drew terus coba ngelanjutin di luar ring, ngelempar Cody ke meja komentator. Hampir menang lewat count out, tapi Cody ngerangkak balik ke ring pas hitungan ke-9. Terus, wasit tumbang. Sabuk kejuaraan sempat dipakai Drew buat curang, tapi Cody balik nyerang pakai DDT tepat di atas sabuk gelar itu. Timing wasit sadar itu pas banget, dan Cody langsung ngehantam Crossroads untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan yang solid banget, bener-bener mainin gimmick bahwa Cody Rhodes bisa kalah lewat DQ atau count out. Gak kaget sih Drew McIntyre kalah dan gak jadi juara baru di opening match SNMI, tapi tetap aksi kedua bintang ini luar biasa. Kalau ada kekurangan mungkin cuma satu, ancaman Cody kalah di match ini tuh gak pernah terasa besar banget. Tapi kelihatan jelas Cody lagi diatur buat feud gede sama Randy Orton. Dan ini jadi pemanasan sempurna buat ke arah sana. Di backstage, Tiffany Stratton masih pincang gara-gara serangan sebelumnya di SmackDown. Tapi dia tetap ngotot buat gak mundur dari pertandingan gelarnya lawan Jade Cargill. Nick Aldis bahkan sempat ngasih jalan keluar, tapi Tiffany nolak. Dia nggak mau kelihatan lemah. Dan begitu bel dibunyikan, keputusan itu langsung jadi bumerang. Cargill tuh kayak hiu yang nyium darah. Dari detik pertama, dia langsung target lutut cederanya Tiffany. Nyerang dengan kejam dan presisi. Tiffany sempat ngelawan pakai adrenalin murni, bahkan berhasil hantamkan senton bomb, tapi badannya udah nggak kuat lagi. Cargill langsung masuk mode monster, bantingkan follow-away slam, powerbomb, dan terakhir Jaded untuk memenangkan pertandingan. Jade Cargill resmi jadi WWE Women's Champion yang baru. Cerita pertandingannya tuh simpel, fokus ke cedera lututnya Tiffany Stratton dan itu berhasil banget. Jade Cargill tampil dominan dari awal sampai akhir, cedera Tiffany yang jadi alasan kekalahannya jadi reputasinya nggak hancur. Cara yang pas buat nutup masa reign panjangnya TV Time. Sekarang Jade kelihatan kayak the final boss dan udah ada calon lawan yang ngintip, termasuk kemungkinan besar kembalinya Bianca Belair. Transisi gelar yang rapi dan efektif, Tiffany udah punya reign yang bagus, tapi kayaknya emang waktunya move on ke arah yang baru. Lanjut ke pertandingan gila berikutnya. Triple threat buat Intercontinental Championship. Dan Dirty Dominic Mysterio sekali lagi buktiin kenapa dia emang paling licik di generasinya. Rusev masuk kayak tank, ngeremukin dua lawannya dari awal. Dom langsung dihajar habis-habisan sebelum Penta ikut campur, dan tiba-tiba matchnya jadi kacau. Kekuatan brutal dari Rusev versus serangan tajam dari Penta versus kecerdikan licik dari Dom. Pas wasit lagi ngecek lutut Penta, Dom ngelakuin trik klasik Eddie Guerrero. Lempar kursi ke Rusev dan pura-pura kena, tapi wasit ngingetin. Gak ada DQ di match ini. Kocak banget. Setelah itu, chaos pun makin jadi. Penta ngehajar Rusev pakai Mexican Destroyer, Rusev balas pakai Matchka Kick, dan Dom ngelakuin hal yang paling licik. Dia bunyiin bell di pinggir ring. Rusev kaget, mikir matchnya udah kelar, dan Dom langsung nyerang pakai Frog Splash buat nyuri kemenangan lagi. Dominic Mysterio masih pegang Intercontinental Title dan Triple A Mega Championship, terus ngumumin dirinya sebagai King of the Luchadors.
Pertandingannya seru banget. Spot Eddie Guerrero-nya tuh lucu tapi cerdas. Dominic Mysterio terus nunjukin kenapa dia tuh juara paling licik di tahun 2025. Di atas kertas, dia tuh harusnya kalah tiap kali, tapi dia selalu punya cara buat kabur dengan gelar. Udah hampir 7 bulan dia jadi juara, dan itu gila, tanpa Judgment Day, tanpa Americanos, Dominic tetap menang. Siapa yang bisa ngalahin dia coba? Terus, ada segmen yang emosional banget. John Cena akhirnya konfirmasi bahwa jalan karirnya bener-bener udah di ujung. Dalam interview, Cena bilang dia bakal pensiun sesuai janjinya. Kalau skillnya udah mulai menurun, dia bakal berhenti. Tapi sebelum itu, dia mau ngasih satu hadiah terakhir buat dunia gulat. The Last Time Is Now Tournament. Mulai minggu depan bakal ada 16 pegulat dari Raw, SmackDown, NXT, bahkan luar WWE yang berkompetisi buat dapetin kehormatan jadi lawan terakhir John Cena di match pensiunnya tanggal 14 Desember nanti. Cena bilang dengan jelas lawan terakhirnya nggak bakal dipilih, tapi harus diperjuangkan. Waktunya main event, CM Punk melawan Jey Uso untuk World Heavyweight Championship. Arena langsung meledak begitu dua-duanya saling ngunci. Punk main taktik, kontrol tempo dengan teknik dan pengalamannya, tapi Jey lawan balik dengan insting. Setiap hit makin keras, setiap serangan makin nekat. Punk tampil rapi, neckbreaker, elbow drop, semuanya presisi. Tapi Jey punya Samoan drop, super kick, spear, sampai Uso splash yang hampir bikin Punk kalah. Sempat juga Jey nge-spear Punk sampai nembus barikade, tapi Punk bangkit, kasih GTS dan Jey masih bisa bertahan. Terus dua-duanya tukar-tukaran finisher, submission dan semua tenaga terakhir sampai akhirnya Punk berhasil hantamkan 2 go to sleep berturut-turut untuk memenangkan pertandingan. Punk yang kelelahan langsung nunduk di atas Jey, bisikin sesuatu yang cuma mereka berdua yang tahu, terus rebahan sebentar di atas sabuk juara sebelum mengangkatnya tinggi-tinggi, diiringi kembang api yang meledak di dalam arena. Pertandingan main event yang solid banget dengan drama yang pas di akhir. Aku sempat mikir bakal ada interferensi, tapi ternyata mereka keep it clean, dan itu keputusan yang tepat. CM Punk dapat momen besar sebagai juara baru dan kelihatan banget Jey Uso masih punya cerita lanjutan soal sisi gelapnya. Great ending buat acara spesial hari ini. Oke, secara keseluruhan episode Saturday Night Main Event kali ini seru dan gampang banget buat ditonton. 4 pertandingan, kurang dari 2 jam, padat tapi nggak terburu-buru. Cuma emang feel-nya nggak se-epic itu sih menurutku. Beberapa storyline belum terasa penting, padahal ada 2 gelar dunia di sini. Tapi dari sisi aksi, ini episode yang nikmat banget buat ditonton. Semoga mereka siapin sesuatu yang lebih besar menuju Survivor Series. Tapi overall, SNMI kali ini tetap ngasih hiburan yang mantap. Tapi menurut kalian gimana episode Saturday Night Main Event hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Now is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can.